Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan kita sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut serta dalam kajian akhlak kali ini, dan salam hormat juga terhadap pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa membagikan ilmu terkait dengan akhlak, yaitu bab 2 untuk kajian kali ini. Sebelumnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan penuh serat keimanan seperti sekarang ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai kajian ini dengan tawasul bersama yang langsung dipimpin oleh Ustadz Abdullah Dardum. Kepada beliau kami haturkan. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sholihin wal ulama ahlin, khususan ila ruhi haqqatil marhum Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari wa aulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung kepada pemaparan terkait dengan kajian akhlak, yaitu melanjutkan kajian yang 2 minggu kemarin yang telah dilaksanakan. Sekarang bab 2, mungkin langsung saja Ustaz. Ya, terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali via online untuk melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai dari 2 minggu yang lalu. Babul awal, bab yang pertama dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Malam ini kita akan membahas, meskipun bab pertama ini sebenarnya belum selesai semua, tapi poin-poinnya kemarin kita sudah membahas, yaitu berkaitan dengan fi fadlil ilmi, keutamaan ilmu, wal ulama, dan keutamaan ulama. Malam ini kita akan membahas al-bab tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allim fi nafsihi, yang berkaitan dengan bagaimana etika atau adab seorang pelajar berkaitan dengan dirinya sendiri. Nah, kenapa kok ada fi nafsihi di sini? Karena nanti di bab ketiga ini ada pembahasan tentang bab 3 ini. Fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi. Adab seorang pelajar dalam konteks hubungan dia dengan gurunya. Maka untuk malam ini kita membahas tentang adab pelajar. Pelajar ini maknanya umum ya, bisa mahasiswa, bisa siswa, atau orang yang bukan siswa atau bukan mahasiswa. Artinya statusnya dia adalah muta'allim, orang yang belajar. Nah, tapi kaitannya dengan dirinya sendiri. Jadi ini yang penting nanti untuk kita ketahui bersama dan untuk kita praktekkan tentunya setelah kita paham hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mestinya adab seorang pelajar yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Dalam bab yang kedua ini ada 10 macam adab. Ada 10 macam etika atau tata krama. Kita mulai. Al-awwalu ayyutahhira qalbahu min kulli ghasyin wa danasin wa gillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Jadi yang pertama, seorang pelajar atau muta'allim itu harus membersihkan hatinya. Ayyutahhira qalbahu, membersihkan hatinya, min kulli ghasyin, dari tipu muslihat, wa danasin, dan kotoran,
wagilin dan kedengkian, wahasadin dan sama maknanya yang dengki, wasu'i akidatin dan akidah yang buruk, wasu'i khuluqin dan akhlak yang jelek. Nah, jadi hal yang pertama harus dilakukan oleh seorang pelajar adalah membersihkan hatinya atau menyucikan hatinya ini. Jangan sampai di dalam hatinya ketika dia dalam proses mencari ilmu ada pikiran-pikiran yang kotor, ada pikiran-pikiran yang negatif, atau ada pikiran-pikiran yang bisa merusak kebersihan hatinya. Pikiran dengki, iri, akhlak yang atau perangai yang jelek dan sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan penjelasan yang ada di dalam hadis bahwa Rasulullah menjelaskan di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Idza saluhat, ada mudghah, bahasa hadisnya itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhatil jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini baik, maka jasad ini atau tubuh ini akan baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging tadi itu jelek atau buruk, fasadat al jasad kulluhu. Maka semua jasad ini pasti akan buruk. Ala wahiyal qalbu. Menjelaskan, perhatikanlah, atau ini kata-kata atau kalimat Allah ini menunjukkan bahwa kita diminta untuk memperhatikan. Maksudnya kita harus benar-benar memberikan perhatian kepada apa yang ingin dijelaskan oleh Nabi dari segumpal daging tadi. Nah, di akhir hadis Rasulullah menjelaskan ala wahyal qalbu, ketahuilah bahwa sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Nah, makanya hati ini adalah kalau ibarat kendaraan atau mobil, ini perangkat yang utama itu mesinnya. Kalau ban, kemudian bensin atau kaki-kakinya atau ruji, busi dan sebagainya, ini kan hanya perangkat tambahan. Tapi kalau mesinnya nggak ada kan nggak bisa jalan. Ya bisa jalan tapi kan didorong. Tapi kalau didorong kan sudah kehilangan fungsinya sebagai motor, tapi sepeda panjat kan gitu. Nah, sama seperti manusia. Jadi yang inti dari manusia ini kalau berdasarkan kajian hadis tadi, nah ini adalah hatinya. Jadi bukan kaki. Kalau kaki ini kan hanya alat saja. Orang bisa dinilai baik meskipun dia tidak punya kaki, dia masih bisa saja melakukan ibadah tanpa kaki misalnya. Orang tidak punya tangan, alhamdulillah misalnya ya, mohon maaf, ada orang yang cacat tidak punya tangan. Nah, maka ini bukan persoalan yang substansial karena dia bisa tetap beribadah, dia tetap beramal, bahkan dia tetap bisa bekerja dengan keahlian sesuai dengan kondisinya. Nah, itu pula dengan orang yang misalnya katakanlah tidak bisa melihat atau kita menyebut dengan buta misalnya ya. Nah, ini tidak substansi kalau hanya tidak bisa melihat, sebab orang tidak bisa melihat ini masih tetap beribadah. Bahkan kita melihat banyak orang-orang buta, orang yang tidak bisa melihat ternyata punya kelebihan, dia hafid Quran, hafal Quran misalnya, ya entah dengan cara apa ya misalnya. Nah, kemudian beda dengan hati. Nah, kalau hati, nah ini ibarat sepeda itu mesinnya. Nah, sehingga ketika hati seorang itu baik, maka baiklah badan atau jasad semuanya. Kalau pikirannya itu baik, maka orang-orang yang baik itu pasti hatinya itu baik. Ya, dari sebaliknya ada orang yang misalnya kita lihat akhlaknya buruk, katakanlah dia dalam konteks hubungan anak dan orang tua misalnya dia ngelamak pada orang tuanya, maka ada yang kotor di dalam hatinya. Atau begitu pula misalnya seorang pelajar, nah ini yang dia di dalam mencari ilmu ini lebih banyak menyimpan amarah, dia sering mendendam, sering bertengkar, suudon dan sebagainya. Nah, ini maka berarti dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Nah, kenapa? Sebab hati itu harus dibersihkan. Nah, ini kata Mbah Hasyim Asy'ari, yang pertama al-awwal ayyutahhira qalbah. Jadi jangan sampai hati kita selaku pencari ilmu itu ada pikiran-pikiran. Makanya orang yang hatinya baik pasti tindakannya baik. Orang yang misalnya dari mulutnya itu sering keluar kata-kata kotor, maka berarti dalamnya itu hatinya pasti kotor. Nah, ini sudah rumus ini ya, dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi sendiri bahwa ketika hadis ini ya yang menjelaskan ketika segumpal daging tadi yang artinya hati tadi maksud Nabi itu baik, maka baik seluruh jasad. Orang yang hatinya baik tidak mungkin dia ada rasa dendam, rasa iri, rasa hasut, rasa benci. Tidak. Begitu pula orang yang hatinya kotor pasti, nah ini ada perasaan-perasaan yang macam-macam.
Ya, kalau dilihat misalnya dalam konteks yang viral kemarin, Bu Tejo misalnya ya, nah, dan kawan-kawannya misalnya. Nah, dia menggibah, dia merasani. Meskipun ternyata faktanya di film dilihat apa yang menjadi rasanan Butejo ternyata benar kan gitu kalau kita lihat sampai ending ceritanya ternyata ya. Yang dirasani Butejo ternyata benar. Tapi paling tidak kita bisa menilai berdasarkan perspektif hadis tadi bahwa berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalam hatinya. Karena kalau orang itu hatinya bersih, tidak mungkin dia muncul penilaian-penilaian negatif kepada orang lain. Tidak mungkin dia berpikiran suudon, apalagi sampai jadi yang namanya ribah, berarti yang dilakukan oleh Ego itu. Di contoh misalnya. Nah, karena itu wajar ketika seorang mencari ilmu yang dalam konteks dia ingin mendalami ilmu agama, dia harus membersihkan hatinya. Kemudian asania yang kedua, ini kita singkat ya, ayusinan niyah fi tolabil ilmi bi sida bihi wajh Allah azza wa jalla wal amal bihi wa hiya asy-syari'ah wa tanwira qalbihi wa tahliyata batinihi wa taqarruba min Allah. Jadi yang kedua adalah seorang pelajar itu harus memperbaiki niat. Kalau tadi harus membersihkan hati, maka yang kedua adalah harus memperbaiki niat. Niat apa? Niat di dalam mencari ilmu. Bagaimana tujuan kita atau niat kita di dalam mencari ilmu? Tujuannya adalah untuk biayaksida bihi wajah Allah, untuk mencari ridho Allah. Wajah Allah maksudnya di sini untuk mencari ridho Allah. Kemudian setelah kita tahu, setelah kita berhasil memperoleh ilmu, maka kita meniatkan wal amala bihi, mengamalkan ilmunya. Dalam konteks misalnya ketika kalian belajar ilmu umum, katakanlah misalnya rekan-rekan kita ini jurusannya ekonomi atau jurusannya sosial atau matematika atau pendidikan apa FKIP misalnya ya. Nah, maka ketika kita belajar tentang teori pendidikan, belajar ilmu sosial, tentu ketika kita sudah menguasai ilmu itu, kita niati juga dengan tujuan untuk mengamalkan ilmu itu. Mengamalkan itu baik dalam konteks kita amalkan sesuai dengan yang kita ketahui, atau mengamalkan itu diartikan dengan konteks mengajarkan kepada orang lain sehingga yang kita ketahui bisa memiliki manfaat lebih luas. Apalagi berkaitan dengan persoalan ilmu agama misalnya. Ketika kita belajar misalnya ya seperti yang kita lakukan malam ini, kita belajar tentang etika, tentang akhlak, maka niat kita ya hanya satu, untuk mencari ridho Allah, sekaligus kita berharap agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui itu. Begitu pula juga ada niat wa ihya asy-syariah, untuk menghidupkan syariat. Syariat Islam maksudnya ya. Wa tanwira qalbihi, dan menerangi hati. Sebab al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Sehingga ketika orang itu berilmu, maka hatinya ya pasti akan terang, bersih. Wa tahliyata batinihi, untuk menghiasi batinnya, wa taqarrub minallah, dan untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi ini sebenarnya niat-niat yang dia di dalam di kitab-kitab akhlak misalnya Ta'limul Muta'allim dan kitab-kitab yang lain Ihya Ulumuddin. Itu rata-rata pasti dibahasakan, dinarasikan dengan ungkapan yang sama, bagaimana seorang ta'lim itu harus memiliki niat yang terpuji, niat yang baik di dalam mencari ilmu. Jadi jangan sampai kalian misalnya ini yang masih belum lulus kuliah, ini kan hampir semua berarti masih kuliah ya, masih aktif S1 masih ya. Nah, ini memiliki niat-niat di luar niat ini. Meskipun tidak salah. Meskipun tidak salah. Maksudnya seperti apa? Boleh jadi dari kalian, salah satu dari kalian, ada yang misalnya niat untuk belajar agar nanti bisa mendapatkan pekerjaan. Sah-sah saja, bisa saja. Ya, dan itu merupakan konsekuensi logis. Ya. Tapi menurut saya, alangkah lebih baiknya jika niat kita ini ditata, dirubah. Ya. Persoalan nanti kita dapat pekerjaan atau tidak, itu kembali kepada skill atau kompetensi kita. Makanya kalau orang dulu itu sering menyampaikan, orang tua dulu ya, yang dulu waktu masih belum ada kecenderungan untuk sekolah umum, sehingga rata-rata produk dulu itu yang murni di pesantren atau nyantri bertahun-tahun. Kata orang-orang dulu waktu itu, yang penting kamu sudah belajar, kamu pintar, kamu alim, nanti uang ikut sendiri, kan begitu omongannya orang kadangnya. Kalau kamu pintar, kalau kamu alim, nanti uang itu ikut sendiri, kamu tidak perlu nyari uang. Nah, ini ada benarnya juga kalau kita lihat dalam konteks sekarang. Nah, sekarang misalnya kalian kuliah, katakanlah. Tapi ketika kalian dalam prosesnya, kalian tidak menekuni ilmu atau disiplin keilmuan yang memang mestinya kalian kuasai, katakanlah ya jurusan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia misalnya, nanggung-nanggung, ya tentu kalian tidak akan kompetitif.
tidak akan bisa bersaing. Apalagi sekarang kuliah itu sudah bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu orang kuliah itu hebat sekali, istimewa sekali, apalagi dengan biaya kuliah yang mahal. Nah sekarang jangankan S1, kuliah S2, S3 saja kan kalian tahu sendiri ya, beasiswa itu bertebaran di mana-mana. Sehingga ketika orang wisuda S2 itu sudah nggak bangga. Seperti saya baru menyelesaikan S2 misalnya sudah selesai S2 2015, 5 tahun yang lalu, ya bukan berarti tidak bersyukur, ya bersyukur. Cuma paling tidak bukan tidak membuat saya jumawa. Kenapa? Sebab yang lain yang S2 juga sudah banyak. Bahkan yang lebih muda dari saya banyak. Bahkan yang sudah doktor dan lebih muda dari saya, jauh lebih muda dari saya, bahkan adik kelasnya sudah banyak. Nah, jadi beda dengan dulu. Ya kalau dulu orang kuliah itu sudah keren sekali. Orang. Nah, kalau sekarang kan mudah, beasiswa A, B, C, D ini banyak sekali sehingga tidak ada alasan kita putus sekolah atau putus pendidikan. Nah, karena itulah akhirnya maka persaingan ketat. Jadi kita harus bisa berkompetisi. Nah, kembali ke yang tadi, kalau misalnya kita tidak mampu untuk berkompetisi, maka dengan sendirinya kita akan hilang dari peredaran. Karena yang dibutuhkan atau yang dipakai oleh lembaga-lembaga atau instansi yang memang membutuhkan pekerja dalam tanda kutip ya. Kalau sekolah ya berarti butuh guru, kalau bank ya berarti butuh misalnya teller, butuh marketing, butuh admin misalnya ya. Orang-orang yang memang memiliki keahlian yang unggul atau yang lebih dibanding dengan yang lain. Logikanya seperti itu. Nah, maka kalau seandainya niat kalian hanya untuk mencari pekerjaan dan pada akhirnya nanti misalnya pekerjaan itu tidak dapat, nah, kalian akan merasa rugi di dalam mencari ilmu. Banyak kan akhirnya orang itu dia merasa, wah kalau begitu nggak ada gunanya ini saya kuliah. Kadang mungkin kalian bisa melihat ada teman yang ijazahnya katakanlah ijazah A, ternyata kuliahnya kerjanya ternyata kerja B. Jadi kadang di Gojlok ini kerjaannya kan banting setir ya. Misalnya ada banyak teman saya misalnya, jurusan saya satu S2 jurusan tafsir. Tapi ternyata teman sekelas baik S1 S2 tidak semuanya menjadi dosen atau dosen tafsir, tidak semuanya menjadi akademisi tafsir atau menjadi mufasir lah, mufasir pemula. Tapi ternyata ada yang pengusaha, ada yang punya travel haji dan umroh ya, di tiap tahun bolak-balik ini haji umroh. Ini kan macam-macam. Ada yang menjadi dukun ya, dukun dalam tanda kutip, maksudnya dia disowani orang ya, disowani orang ini keramat berarti ya. Ada yang ikut di partai politik. Nah, ini. Nah, kalau misalnya ketika dia belajar niatnya itu untuk pekerjaan, maka pasti dia akan merasa sia-sia belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadis. Nah, maka ketika kita niati itu dengan niat yang baik, terlepas apapun nanti kita akan seperti apa atau kita akan bekerja apa itu kita pasrahkan. Tawakal Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting tugas kita sekarang cuma satu, yaitu belajar. Ya, karena memang sekarang kita tidak bisa menafikan namanya masa depan itu ya harus ditata, apalagi sekarang misalnya zamannya sudah modern, tidak bisa kita hanya mengandalkan misalnya pinter, tapi kalau tidak diakui dalam arti tidak ada selembar ijazah dan selembar transkrip nilai, ya akhirnya kita mau tidak mau harus kuliah. Itu kan untuk legalitas formal. Ya sama, saya dulu kuliah S1, saya dulu kuliah S2, dan bahkan ya mudah-mudahan nanti uh, semoga bisa cepat juga kuliah S3. Kalian misalnya bisa segera lulus S1, nanti yang mau kerja yang mau lanjut kuliah misalnya. Nah, ini kan sebagai wasilah saja, jadi sebagai perantara saja. Saya pun misalnya dalam konteks pribadi tidak pernah berpikir dulu misalnya mau jadi apa, mau jadi apa. Bahkan kalau dilihat dari jurusannya, jurusan tafsir ini kan jurusan tidak prospek kalau berkaitan dengan pekerjaan. Mana kalian pernah mendengar ada pekerjaan, apapun itu jenis pekerjaannya, yang mensyaratkan pelamarnya berijazah tafsir? Kan nggak ada. Nah, yang populer pekerjaan yang bergengsi itu kan pasti berijazah misalnya bahasa Inggris, karena butuh ini komunikasi bahasa Inggris. Butuh misalnya ini bank-bank yang gajinya sekian juta misalnya ya, apalagi di Kementerian Keuangan yang pajak itu browsing aja itu ASN-nya saja yang Kementerian Keuangan itu berkali-kali lipat ASN di kementerian yang lain. Tapi pasti yang masuk adalah sarjana ekonomi, sarjana tafsir tak kira bisa nyelonong nyasar ke keuangan gitu ya. Nah akhirnya gimana ya sudah, saya enggak mikir macam-macam, yang penting saya niat belajar sesuai dengan apa yang saya senangi, apa yang saya tekuni, yaitu Al-Quran dan tafsir. Sama dengan kalian misalnya.
Ini macam-macam pasti ini kan ya prodinya. Mbak Devi ini di FISIP ya. Mbak Devi. Nah, kemudian apa namanya mungkin yang lain ada di FKIP, ada yang di MIPA misalnya, itu adalah itu kalian tekuni, kalian kuasai. Nah, persoalan nanti ya, tapi bukan berarti kemudian kalian belajar sudahlah yang penting saya pintar kan Ustaz, saya bisa, saya menguasai, nanti skripsi tidak usah digarap juga lulus-lulus kalian nanti ya. Atau kalau mau pintar tapi kalian nanti tidak punya skripsi, tidak punya apa karya skripsi, maka kalian tidak mungkin bisa diluluskan, tidak mungkin bisa diwisuda oleh rektor misalnya ya. Nah, sehingga kalian susah juga untuk bersaing. Ya ini tetap kita lakukan sebagai syarat untuk apa wasilah lah apa namanya perantara. Kemudian asalis ayyubadir bi tahsilil ilmi syababahu wa awqata umurihi. Jadi yang ketiga bersegera atau bergegas di dalam mencari ilmu di waktu masih muda. Jadi kita sekarang kan usia masih muda. Saya kalian ini kan kita katakanlah masih muda. Ya muda memang muda ya. Nah, saya pun juga masih muda lah ya. Nah, jadi kita tetap selalu bergegas artinya jangan menunda-nunda ya. Meskipun orang mencari ilmu itu tidak ada batas usia, tapi bukan berarti kemudian kita beranggapan ya sudahlah nanti kita santai dulu aja umur 40, umur 50 kita belajar. Nah, ya kalau kita nyampe ke umur itu, umur gak ada yang tahu. Nah, kemudian Ar-Rabi'ah ayakna minal qut wal libas bima tayassara. Nah, ini yang penting juga terutama bagi kalian yang hidup di kos-kosan ya atau yang hidup di kontrakan misalnya ya. Apalagi hidup di pesantren misalnya ya di sekitar kampus misalnya. Gimana ayakna minal quti wal libas? Kita harus menerima ada apa adanya. Ayakna ini artinya qanaah minal quti dari makanan wal libas dan pakaian. Berarti pencari ilmu itu dituntut untuk sederhana. Lebih-lebih kalian misalnya ya, yang siklusnya itu kalau anak kuliah itu sampai ada meme itu ya, bagaimana yang dimakan ketika tanggal muda, ini juga ada di KFC misalnya ya, ada di ayam Bu Sumarti misalnya, ayam bakar atau bebek misalnya ya, bebek apa itu, bebek sinjai misalnya, atau bebek galak, tapi ketika sudah belasan dan 20-an, biasanya digambar itu di meme, gambarnya mie goreng sudah ya, kan gitu. Jadi yang dimakan sudah mie goreng misalnya. Ini kan siklusnya kan mirip dengan orang yang bekerja atau pegawai yang gajinya itu awal bulan, sehingga di akhir bulan atau masuk di akhir bulan, mulai dari pertengahan mau masuk ke akhir, ini sudah mulai sekarat. Nah, ini kita harus sederhana. Ya bolehlah untuk perbaikan gizi, kata teman-teman santri, sesekali ya makan ikan ayam, makan daging. Kalau di dekat saya ini di Ajung itu ada sate yang terkenal, itu bukan promosi saya, itu ada sate Pak Toha misalnya ya, sate apa kambing itu. Ada sate Jumadi lagi ya di Mangli itu kan, di Mangli itu sate Pak Toha, di perempatan itu juga. Ini bukan promosi ya. Ini contoh misalnya, bolehlah sekali-kali butuh ini Ustaz, darah rendah ini kita butuh kafein makan. Cuma ya jangan tiap hari ya. Kenapa ya? Karena kita sesuaikan dengan kondisi. Ya. Apalagi kalian misalnya dalam belajar, dalam proses belajar ya kita harus terbiasa untuk qanaah. Qanaah baik itu dari makanan atau pakaian juga. Ya. Meskipun demikian bukan berarti kemudian kalian terus pakaian itu tidak rapi, tidak bagus, tidak seperti itu juga ya. Dia paling tidak memaksakan untuk membeli yang mahal ketika kita memang tidak mampu. Tapi bukan berarti kemudian kita sembarang pakai baju misalnya. Sehingga kadang identik, nah dulu kalau di pesantren ada santri misalnya yang sarungnya bolong atau tempelan, banyak tempelan, kemudian dirasani sama teman yang lain, kemudian dijawab sama yang lain, wah sufi dia misalnya. Nah ini seakan-akan sufi itu terus identik dengan gembel kan gitu. Padahal sufi ini kan bukan dari identitas pakaian. Meskipun dulu makna akar kata suf itu kan memang berasal dari kain wol, suf itu ya. Nah, kain wol itu artinya pakaian yang sederhana, melambangkan kesederhanaan. Tapi dalam konteks sekarang, di mana kita dituntut bersih, kalian misalnya dalam konteks mau kuliah ya dituntut rapi, kalian yang guru PPL misalnya ya, yang ada PPL ya, PPL-nya ngajar misalnya di sekolah-sekolah, ya harus rapi, harus cantik, harus ganteng. Nah, karena itu akan menjadi penilaian dari pendampingnya, dari dosen pembimbingnya, bahkan dari murid-murid kalian tempat kalian praktek. Kalau gurunya nanti kalian kaos pakai sepatu tapi tidak pakai kaos kaki misalnya ya, pakai baju yang mesti pakai dasi tapi bajunya tidak dimasukkan dalam misalnya ya.
dengan alasan ingin tampil apa adanya. Ini kan tidak bagus juga. Artinya kita harus menampilkan penampilan yang tapi paling tidak lah yang bersih. Tapi paling tidak tetap harus qanaah di dalam pakaian, begitu pula dengan makanan yang kita harus sederhana itu. Kemudian kalau komis, adapun yang kelima ayyuqassima awqata lailihi wa naharihi. Jadi harus membagi seluruh waktunya, malamnya dan siangnya itu wa yautanimu ma baqiya min umrihi, dan harus diperhatikan apa yang tersisa dari umurnya. Fa inna baqiyatal umri la qimata laha. Karena sisa umur itu tidak ada nilainya. Jadi umur kita itu berharga sekali. Makanya kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan waktu. Ya, jangan sampai misalnya kalau dalam dunia medis kalau tidak salah ya, itu tidur yang baik kan tidak lebih dari 8 jam ya. Nah, karena 8 satu hari itu kita kan ada 24 jam. 24 jam itu kalau dibagi 8 berarti kan 8 tambah 8 tambah 8. Jadi jangan sampai lebih, kalau misalnya sehari kemudian tidurnya itu 10 jam, berarti kalian kan menghabiskan satu hari 24 jam itu hanya dengan tidur, berarti separuh kan ya. Nah, makanya yang baik itu kan katanya kalau di secara medis juga ya, dokteran kan juga tidak boleh lebih, dianjurkan kan gitu. Nah, dalam perspektif agama kan juga begitu. Jadi digunakan juga untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian wasadisu ayyuqallilal akla wasyurbah. Nah, ini fa inna syaba'ah ayyuqallilal akla wasyurbah, kita artikan dulu. Mempersedikit atau tidak banyak makan dan minum. Kenapa? Fa inna syaba'ah yamna'u minal ibadah wa yuskilul badan. Karena kenyang, terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, itu bisa mencegah kita, membuat kita malas untuk beribadah dan bisa menggemukkan badan. Ya logis lah ya. Meskipun ada ya, ada kadang teman itu banyak makannya tapi kurus tetap ya. Sehingga kadang dirasani ini lari kemana nasinya ini ya kan gitu. Banyak makannya tapi kurus misalnya. Kan ada ya seperti itu. Nah, tapi ini kondisional lah kalau ini. Tapi yang jelas yang pertama ini pasti asyaba yamna'u minal ibadah. Nah, tapi ukuran mempersedikit makan dan mempersedikit minum artinya tidak banyak makan dan tidak banyak minum, ini kan fleksibel antara satu orang dengan orang yang lain beda. Kalau misalnya saya pribadi sehari itu makan 2 kali, sejak dari dulu memang saya terbiasa makan 2 kali, baik itu ketika puasa, ada buka, ada sahur, ataupun ketika nggak puasa biasa makan 2 kali. Nah, tapi untuk orang-orang tertentu yang memang butuh makan 3 kali, yo jangan dipaksakan makan 2 kali. Nah, nanti malah bisa bahaya bagi kesehatannya, sehingga diukur, disesuaikan. Ya, maksudnya mempersedikit makan itu bukan berarti kemudian setelah kalian dapat penjelasan ini, biasanya kalian makan sepiring, nanti kemudian langsung kalian kurangi menjadi seperempat. Akhirnya kalian jalan kayak yang mau roboh. Nah, ini kan juga tidak boleh, bukan seperti itu. Malah bisa menjadi mudarat kalau misalnya kalian memang punya penyakit mah, punya penyakit lambung, kan bahaya. Jadi sesuaikan. Yang tidak boleh maksudnya berlebihan makan ini kalau kita sebenarnya posisi sudah kenyang, tapi ternyata masih dipaksa makan lagi. Dalam konteks kalau di pesantren misalnya, nah ini yang sering sudah makan, jamnya makan di kosan misalnya di dapur pondok jam 8. Habis itu jam istirahat sekolah ada teman kiriman. Ada teman yang orang tuanya datang dan bawa nasi. Oh, kok kebetulan menunya enak, padahal sudah makan lagi. Nah, ini kan masuk kategori israf, berlebih-lebihan satu. Yang kedua berarti dia tidak mengamalkan ayyukur lilal aklah ini. Padahal kondisinya dia sudah kenyang. Nah, beda kalau misalnya memang perutnya kan ada ya orang meskipun itu kurus kadang perutnya mungkin isinya di dalam itu agak besar tempatnya wadahnya. Sehingga dia makan bukan hanya satu piring tapi mesti imbuh, pasti imbuh biasa katanya orang Jawa, tanduk ya, tanduk. Nah, nah itu ya. Kalau seperti itu bukan berarti kemudian kita nganggap dia, wah ini doyan makan atau berarti kamu tidak mengamalkan ayyuqalilal akla, tidak. Tapi kalau memang kebutuhannya dia memang 2 piring porsinya ya udah apa-apa. Nah, ini berarti kan dikembalikan kepada kondisi pribadi masing-masing. Ya ukurannya nanti ya dikira-kira sendiri. Segi apa berlebih-lebihan itu ukurannya kan ketika melebihi batas. Kalau misalnya memang makannya 2 piring porsinya, 1 piring enggak kenyang, ya berarti 3 piringnya itu berarti berlebih-lebihan. Kalau makannya sepiring, ternyata dia makan 2 piring, nah maka sepiringnya itu berlebih-lebihan. Kalau misalnya makannya biasanya setengah sudah kenyang, kok ternyata dipaksa sampai sepiring karena menunya enak, ya berarti setengahnya itu dia masuk berlebih-lebihan. Nah itu begitu. Nah kemudian wasabi'ul, dan yang nomor 7,
Ayu akhidha nafsahu bil waro. Orang yang mencari ilmu, hendaknya dia memiliki sifat waro. Harus mengambil atau harus bersikap waro, wal ihtiyat, dan hati-hati fi jami'i sya'nihi, di dalam semua urusannya. Wa yataharra al halal fi ta'amihi. Ini yang penting. Harus menjaga dari perkara yang halal dalam makanannya, wa syarabihi, dan pakaiannya, wa libasihi, dan sebagainya. Artinya jangan sampai yang dimakan oleh orang yang belajar mencari ilmu itu terdiri dari barang yang haram, karena itu pasti akan memiliki dampak terhadap keberkahan. Hati-hati. Ini pasti. Ini karena sudah apa namanya, sudah banyak ya contoh-contoh ini bagaimana penjelasan dari para ulama bahwa kita diminta untuk berhati-hati. Ya, bahkan Nabi pun sendiri ya meminta kita tidak hanya perkara yang haram yang dijauhi, yang syubhat, yang nggak jelas halal dan haram pun itu juga diminta untuk dijauhi. Ya. Jadi bahkan kalian pun nanti ketika sudah bekerja misalnya ya, sudah yang perempuan misalnya juga bekerja kemudian atau misalnya menikah jadi menjadi ibu rumah tangga, yang laki-laki sudah menikah menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga, maka jangan sampai kalian memberikan makanan kepada keluarga dari rezeki yang tidak dibenarkan secara syariat atau dari rezeki yang diharamkan, naudzubillah, apa hasil mencuri, atau kalau misalnya jadi pejabat, alhamdulillah, kemudian korupsi misalnya ya, ini jangan sampai, karena kita harus memastikan apa yang kita berikan kepada keluarga itu dari rezeki atau dari jalan yang haram, dari jalan yang halal, bukan jalan yang haram atau jalan yang tidak dibenarkan syariat. Karena nanti ada efeknya di belakang, nanti kita ada apa namanya, ada penjelasannya ya. Nah, tapi bukan berarti kemudian sekarang kalian karena mendengar penjelasan ini, karena dan ingin hati-hati, ingin warok, kemudian kalian telepon orang tuanya ketika kiriman, lalu kalian tanya, Pak, mohon maaf, saya hanya ingin memastikan, ini kira-kira rezeki halal apa tidak lah, itu ya jangan salah tompo maksudnya ya, jangan salah paham. Ini kalau saya jadi orang tuanya langsung tak ambil lagi uangnya nanti ya, atau kalau nggak dimarahi kalian ya masih mending lah, ini kan perasaan. Nah, paling tidak ini pengetahuan untuk diri kita, ya, sehingga kita praktekkan dalam konteks apa yang kita makan, apa di sekitar kita, maksudnya di kos-kosan, di kontrakan, atau di sekretariat, di komisariat misalnya, kalau yang aktif di organisasi. Nah, itu harus hati-hati. Meskipun itu sederhana, ada sisa pokari, ya, ada di kamar atau ada di ruangan, tapi nggak tahu ini punya siapa. Coba, ini simple. Kita kadang langsung ngambil. Kalau anak santri kadang ketika ditanya, loh kok diminum, kan tidak izin. Bukan hanya gosap. Kalau gosap itu pinjam sandal, tidak izin tapi dibalik lagi. Kalau ini kan bukan gosap nih, tapi mencuri kan. Secara kasarnya kan mencuri. Ketika dijawab, ketika ditanya tadi kemudian dijawab, oh ini kan sudah only marido. Apa maksudnya oleh maridhahu? Sudah diketahui ridhonya. Ya pasti ridho. Kalau seandainya temannya datang kemudian tanya, loh mana pokari saya? Kalian jawab, wih tak ombe mau, sudah saya minum tadi. Ya dia pasti, oh iya wis kan gitu. Gak mungkin dia marah kemudian, muntahkan, muntahkan. Ini kan ketoro, medit kalau gitu kan ya. Atau ganti, ganti, kan tidak mungkin. Kalau itu hanya remeh-remeh. Tapi ini kalau dijadikan kebiasaan, maka ini akan apa namanya ya menjadi apa melahirkan kebiasaan yang terus-menerus buruk pada kita nanti. Nah, makanya kita kan terbiasa itu karena hal-hal yang kecil, hal yang kecil. Jadi jangan sampai. Paling enggak tanya dulu ya punya siapa ini. Sehingga kadang kalau teman-teman nyaut halal, halal, halal misalnya, oh, berarti kan sudah disaksikan atau ya yang punya sudah berarti mengizinkan ya halal, halal. Ya, itu sudah diminum. Ini kan hal yang simpel lah yang sederhana. Nah, kita terapkan ke sana. Bukan berarti kemudian diterapkan lalu kalian nelpon orang tua atau dikirimi orang tua uang kemudian kalian nanya, Pak, mohon maaf. Meskipun kalian halus bahasanya ya, saya hanya ingin ilmu yang saya peroleh itu bermanfaat dan barokah. Jadi saya ingin memastikan bahwa uang yang saya terima dari jenengan ini adalah uang halal, gitu Pak. Misalnya lah ini kan berarti kalian nganggap orang tua kalian pencuri kan gitu ya. Jadi rezekinya seakan-akan kalian ragukan kehalalannya. Ya sudah kita berdoa selama kalian tahu bahwa dan kalian yakin bahwa orang tua kita pasti memberikan yang terbaik untuk kita, sembari kita tetap berdoa kepada Allah agar orang tua dipermudah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Nah, tinggal kita nanti ketika mentasawufkan itu harus berhati-hati juga. Kemudian yang kedelapan, wasamin ayyukun lillah isti'malal atau Jadi harus mempersedikit makanan allati hiya min asbabil baladah,
yang menjadi penyebab. Beda kalau yang tadi secara umum, mempersedikit makan, tidak boleh banyak makan. Kalau yang ini mempersedikit makan, allati hiya min asbabil baladah, yang menjadi penyebab kebodohan, wa fil hawas, dan lemahnya tumpulnya otak. Nah, contohnya saya tidak tahu ini ya, mungkin ini kalau bisa diteliti, kenapa ini kok masuk di sini ya. Ini contohnya makanan yang dimaksud oleh Bahasim ini katufah al-khomit. Katufah ini artinya apel, al-khomit ini yang kecut. Nanti mungkin yang biologi mungkin bisa meneliti apa korelasi antara apel yang kecut ini dengan kecerdasan. Saya tidak bisa menjawab ini ya. Nah, mungkin bisa diteliti nanti. Kemudian ada juga di sini wasyurbul khalih, dan minum cuka. Ya, intinya berarti makanan-makanan yang nggak enak, maksudnya begitu mungkin ya. Tapi ini menurut saya ya tergantung, fleksibel juga ya. Mungkin bagi orang hamil kalau lagi ngidam pengen apel ya kan harus dituruti juga ya. Apel yang pengennya apel yang kecut misalnya, nanti katanya kan ngiler nanti anaknya, bayinya kalau nggak dituruti. Nah, ini contoh-contoh misalnya yang harus dihindari juga, makanan-makanan yang sekiranya bisa menimbulkan lemahnya otak. Kemudian wa tasi'uh ayyuqallila naumahu. Yang kesembilan, harus mempersedikit tidurnya, mengurangi tidur. Malam yalhaq dororun fi badanihi wa dhihnihi. Tapi mempersedikit tidur selama tidak memberikan mudarat di dalam badan dan otaknya. Tapi kita tetap butuh. Nabi sendiri pun juga menegur para sahabat yang setiap harinya itu hanya mau ibadah. Beliau mengatakan bahwa mata kita ini juga punya hak pada tangan kita, tubuh kita ini punya hak. Artinya apa? Dia punya hak yang harus kita tunaikan, kita berikan untuk beristirahat. Nah, tapi istirahatnya juga jangan sampai kelebihan batas katanya tadi. Jadi paling tidak dalam 24 jam, 8 jam, jangan sampai melebihi 8 jam. Ya mungkinlah malam hari itu 5 jam, misalnya tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 itu bangun, sholat malam misalnya ya, kalau bangun ya, misalnya. Atau paling tidak lah subuh lah, bangunlah subuh. Nah, kemudian siang, nah, berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam. Ya, kemudian siangnya misalnya 2 jam cukup. Atau diatur lah, kalau ini kan nggak ada ketentuan di syariat itu harus sekian, atau dari jam sekian. Yang penting kita tidak tidur di waktu yang memang kita harus sholat, ya diperbolehkan. Bahkan tidur pun kemudian kita sampai kebablas sholat, yang penting benar-benar tidur, tidak bangun, ya itu kan juga termasuk udzur sholat. Gitu. Sholat. Tapi memang benar-benar misalnya tidur jam 11 karena capek semalam lembur, katakanlah sambil nyambi kerja, tidur jam 11 belum masuk zuhur, lalu tiba-tiba bangun kaget jam setengah 4, maka dia tidak dosa karena dia tidurnya sebelum masuk zuhur. Apalagi sudah berusaha ngidupi alarm. Tapi beda kalau kalian misalnya bangunnya pulang kerja, pulang ngampus jam setengah 1, kemudian kalian tidur lalu kebablas tidak sholat zuhur, maka itu ya dosa karena kita sudah masuk waktu zuhur, kenapa kok kita tidak sholat? Makanya itu termasuk kalau dalam fikih itu kan udurnya sholat itu kan ada dua, an-naumu wa nisyan, yaitu tidur dan lupa. Tapi lupa yang menyebabkan menjadi penyebab yang dibolehkan syariat. Misalnya saking asiknya diskusi online kayak gini ya, sampai akhirnya kebablas dari jam 11 ngezoom ya sampai jam 3. Oh iya, belum satu. Nah ini masih bisa dimasuk udur. Tapi kalau misalnya sudah masuk waktu sholat, sudah tahu masuk waktu sholat, ini nggak sholat ya berarti dosa. Kemudian yang terakhir wal asyir ayut rokah al isyrotah. Nah, yang ke-10 harus meninggalkan pergaulan. Nah, ini juga kita perlu mencermati ya. Fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi, karena meninggalkan isyrah ini, bergaul, ini termasuk yang penting bagi mencari ilmu, wala siyama li ghairil jinsi, lebih-lebih pergaulan dengan lawan jenis, khususon ing kasurah la'buhu wa qallat fikratuhu. Lebih jika pergaulan itu sifatnya main-main. Nah, maksudnya pergaulan di sini bukan berarti Bahasim menyuruh kita untuk diam, tidak. Atau kita tertutup, tidak bergerak kemana-mana, tidak. Tapi maksudnya di sini kita dilarang untuk melakukan ya pergaulan yang sifatnya hanya sia-sia, gak ada gunanya. Karena itu lebih banyak katurolak buhu, banyak main. Bukan berarti kemudian kita terus tidak boleh kemudian bergaul dengan orang, kita harus tertutup, ya enggak seperti itu. Itu jelas bertentangan dengan prinsip NU tersendiri ya, NU sendiri ya, tetapi ini adalah jamnya yang didirikan oleh
Pak Hashim yang memiliki konsep juga untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kita nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar kalau kita tertutup diam di kamar aja wirid, mandep ke kiblat, pegang tasbih, misalnya nggak bisa itu. Kita harus bergaul. Tapi bergaulnya di sini bukan bergaul yang negatif, artinya bergaul yang bisa menalaikan dari tujuan kita belajar. Bergaul misalnya dalam konteks kalian misalnya di PKPT, ini kan bergaul. Meskipun itu juga ada lawan jenis, tapi kan kita tidak berdua. Meskipun kita di sini adalah siam melegoril jinsi, tapi kita kan ada apa komunitas banyak, ada rapat, ada konsolidasi, membahas ini kajiannya apa, siapa yang mau mengisi, apalagi misalnya diisi dengan diskusi sendiri internal kalian. Nah ini kan berarti kan pergaulan yang positif atau pergaulan yang bisa mendatangkan wawasan dan pengetahuan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Devi. Selanjutnya mungkin kita beri waktu ya, berapa mungkin 5 menit atau 10 menit untuk tanya jawab ya. Tapi pertanyaannya yang tidak keluar dari konteks apa yang kita bahas malam ini. Oke, terima kasih Ustadz. Mungkin kepada rekan-rekan kita bisa langsung bertanya atau ada sesuatu yang kurang pas atau menyangga atau yang lainnya bisa langsung unmute mic-nya atau bisa melalui chat gitu. Monggo rekan-rekan kita. Atau mungkin sudah jelas ya. Mungkin ada dua kemungkinan Ustadz, sudah jelas sama masih mikir. Nah, nggak perlu mikir, ini pembahasannya kan kita nggak berat ya. Kita nggak berat. Kalaupun misalnya ada yang apa namanya perlu dikontekstualisasikan, apa yang diuraikan oleh Mbah Hashim ditulis dalam konteks waktu itu ya, beliau menulis puluhan tahun yang lalu. Ini kan kita bisa menerapkan dalam konteks yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Misalnya seperti tadi mempersedikit makan itu seperti apa konteksnya, atau jangan banyak bergaul, maksudnya ini mengurangi pergaulan, ini konteksnya seperti apa, ini kan kita yang bisa menerjemahkan. Oh itu ada pertanyaan. Ini ada chat Ustadz. Coba dibacakan. Bagaimana cara kita menjaga pergaulan saat ikut organisasi? Ya, sekilas tadi sudah saya singgung ya. Jadi bolehlah kita kan di sini kan tidak ada di dalam pesantren ya. Ya meskipun mungkin ada rekan-rekan kita yang tinggal di pesantren mungkin ya di sekitar kampus, mungkin ada di Al Husna atau ada di apalah misalnya di sekitar kampus, atau mungkin ada yang di Nuris misalnya ya. Nah, untuk yang tinggal di kos-kosan atau yang tinggal di kontrakan, ini tentu dia akan memungkinkan untuk aktif di organisasi, sehingga suatu waktu dia bisa kumpul, dia bisa rapat, dia bisa konsolidasi, dia bisa apa namanya mempersiapkan acara menjadi panitia misalnya, atau bahkan mungkin dia bisa keluar juga sampai jam sekian untuk kepentingan diskusi atau kajian. Maka bagaimana cara kita untuk mengatur agar jangan sampai misalnya pergaulan kita ini tidak masuk dalam kategori yang dikecam atau yang diminta untuk dihindari oleh Pak Hashim ini pergaulan Indonesia. Tinggal kita mengatur bahwa hubungan yang kita jalin dalam organisasi itu, atau kalaupun ada misalnya laki-laki dan yang perempuan, kita harus pandai-pandai menjaga ya, jangan sampai misalnya lah ini terutama di, mohon maaf ya, bukan 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 membeda-bedakan ya antara kampus, meskipun semua ya sama saja, cuma paling tidak kan dianggapnya misalnya kalau kampus umum ini oh banyak yang background pendidikannya dulu bukan pesantren, dan ini tidak bisa dinafikan ya. Tapi beda dengan misalnya kampus yang agama, katakanlah UIN atau YIN atau STAIN misalnya. Nah, ini hampir mayoritas mahasiswanya ini latar belakang pendidikannya dulu kan pernah nyantri. Meskipun sekarang juga sudah tidak semuanya nyantri, karena
di UIN pun atau di IAIN pun sekarang sudah banyak prodi-prodi umum. Nah, sehingga yang alumni SMK yang tidak muda itu juga bisa masuk. Nah, maka kita di sini, rekan-rekan kita sekalian, sebagai kader NU harus menjadi contoh dalam organisasi yang baik. Jadi dalam memanage organisasi yang baik, ini kiranya kita bisa menampilkan citra ini loh, contoh model organisasi kader NU. Nah, ini kan semuanya mayoritas bisa dipastikan yang hadir ini kan kader IPNU, IPPNU kan gitu ya. Atau mungkin ya kader dari organisasi lain misalnya, paling tidak dia harus bisa memberikan contoh. Jadi jangan sampai misalnya di dalam konteks hubungan misalnya ya, kontak antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah organisasi itu menabrak atau menembus batas-batas yang memang tidak boleh ditabrak dalam perspektif syariat. Ya diatur misalnya ketika memang sudah jamnya pulang, katakanlah ya jamnya pulang jam 10 harus kembali selesai rapat, ya kita pulang agar image atau kesan, apalagi kita bawa nama besar ya. Ini beda dengan organisasi kampus intra atau ekstra yang nggak ada embel-embel NU-nya umum. Jadi kita kan yang berat gitu ya. Berat dalam arti bukan berarti kemudian terus kita bisa keluar aja kok berat, ini tidak enak, ini tidak bebas nanti ini di NU ini takut kualat nanti sama Mbak Hashim dan lagi aja. Ya enggak, bukan seperti itu. Justru kita ini aktif di NU, menjadi kader NU, mulai kalian sejak saya dulu juga IPNU, IPPNU, sampai akhirnya mungkin nanti kalian jadi pengurus Ansor, Banser, atau yang perempuan Fatayat, Muslimat, sampai dan seterusnya, kita akan mencari barokah. Karena NU ini didirikan bukan oleh orang biasa-biasa ya, yang didirikan NU ini adalah para wali, didirikan dari kiai besar, Kiai Hasyim, Kiai Bisri, Kiai Wahab Nasrullah, atas restu, bahkan kalau kalian baca sejarahnya, atas restu juga dari Syekhona Khalil Bangkalan, sehingga sampai ada ungkapan populer dari dari apa namanya Syekhona Khalil itu ya Jebar, ya Kohar gitu ya, yang diterjemahkan oleh Kiai As'ad ketika menjelaskan dalam pidato, ya Jebar, ya Kohar nih, siapa yang macam-macam dengan NU gitu, hancur atau binasa misalnya ya. Nah ini kita aktif di organisasi dalam konteks untuk ya di samping berdakwah, di samping untuk cari ilmu, tapi kita juga berniat untuk berkah, untuk mengharap berkah. Nah karena itu jangan dikotori niat yang tulus ini dengan unsur-unsur yang melanggar syariat. Misalnya ketika rapat, benar-benar diatur, teknis ini ya, dijaga jangan sampai, saya tidak sebut nama ya, ikut hadir di sebuah kajian organisasi tapi saya nggak sebut nama, ya ketika nyampe di sana ya memang kita kajian, memang yang namanya kajian Ustaz kan tidak mungkin colak-colek yang laki-laki kemampuan betul, cuma paling tidak kan dilihat kan ya secara fikih ya sudah tidak bagus campur laki-laki perempuan. Nah ini kan bisa diatur, kalau bukan berarti kemudian terus terlalu saklek akhirnya kalian kayak sholat jamaah di depan laki-laki, di belakang perempuan, sehingga kayak yang benar-benar tidak bisa ngomong terus laki-laki perempuan, atau kemudian dipisah kanan kiri. Ya paling enggak lah ada yang kanan laki-laki itu, yang di kiri itu PNU misalnya. Nah, itu cara kita untuk menjaga. Jadi ketika kita berorganisasi, ini kita tidak menodai itu dengan hal-hal yang secara fikih ini dilarang gitu ya, atau terlarang. Pertama dalam persoalan misalnya ketika memang sudah datang ke kantor sekretariat misalnya, itu punya sekretariat PPNU, punya ya, nggak punya kantor di UNED PKPT ini, Belum, Ustaz. belum ya, katakanlah misalnya punya suatu waktu. Kalau misalnya ini kadang kalian tahu sendiri ya, yang hidup saya pun juga tahu sendiri karena juga pernah jadi mahasiswa, bagaimana di kos-kosan itu kadang ya, kos-kosan yang ya meskipun nggak semua kos-kosan, ada kosan yang bebas keluar masuk ya, laki-laki, atau mungkin kosan yang disewa untuk sekretariat misalnya, itu kadang kan nggak bisa menjaga diri teman-teman, itu kita nggak bisa menafikan begitu ya, nggak bisa menjaga diri, sehingga kadang ketika datang memang awalnya bareng-bareng banyak, tapi keluar satu-satu tanpa sengaja, maksudnya ada yang pulang ternyata cuma ada berdua. Lah ini kan tidak enak dilihatnya ya, kan tidak ngapa-ngapain Ustaz misalnya, awalnya tidak ngapa-ngapain, tapi kata Nabi kalau berdua lawan jenis maksudnya ya, maka yang ketiga adalah setan, sehingga bisa saja sangat terjadi hal-hal yang tidak boleh terjadi. Itu seperti itu. Dia pertanyaan kedua apa tadi? Apa ini? Pertanyaannya Untuk boleh pertanyaan, gaul lagi. apakah boleh bergaul dengan
dengan orang yang kurang baik, tetapi dengan niat memperbanyak teman. Memperbanyak apa ini? Memperbanyak. Memperbaiki mungkin ya. Memperbanyak teman. Memperbanyak. Mungkin nggak pilih-pilih orang gitu, Ustaz. Oh iya. Ya, mungkin yang lebih tepat pertanyaannya niat bergaul dengan orang yang kurang baik dengan tujuan agar kita bisa mengajak dia menjadi baik. Seperti itu ya. Kalau hanya untuk memperbanyak kan apa tujuan dari memperbanyak itu ya? Memperbanyak kalau dalam konteks silaturahmi kan tentu ya ini kan berarti kita yang dibutuhkan pasti silaturahmi dengan orang yang baik kan. Ya meskipun kita juga harus menjalin silaturahmi dengan orang yang tidak baik pada kita dalam rangka untuk menyambung kan gitu. Silaturahmi itu kan yang sebenarnya kan ada yang mengatakan yang sangat baik itu ketika kita menyambung pada orang yang putus dengan kita. Nah, kalau kalian datang kayak misalnya tradisi kita ya, ini ada yang salah, ya ada salah sih menurut saya, tapi cuma kayaknya kurang. Kita kadang ketika Lebaran, Hari Raya Fitri, yang sering kita kunjungi itu saudara-saudara atau famili yang dekat, betul ya, teman-teman yang memang akrab, soulmate, baik teman SMP, teman bangku kuliah, teman SMA dan sebagainya, saling gantian itu datang. Nah, padahal sebenarnya yang lebih tepat, momen silaturahmi ini digunakan untuk menyambung persaudaraan atau menyambung ikatan yang sempat terputus atau yang sudah terputus. Sehingga yang lama tidak dikunjungi atau yang pernah ada masalah dengan kita datangi gitu ya. Kalau yang memang sudah dekat kan buat apa kan gitu. Ya kan untuk tambah memperdekat Ustaz. Ya boleh saja. Nah, tapi kan yang tepat sebenarnya kan digunakan momentum itu untuk menyambung dengan orang yang memang putus dengan kita. Paham ya maksudnya ya. Jadi misalnya dengan saudara, dengan teman yang memang kita udah lama tidak komunikasi atau kita memang dulu pernah ada konflik atau kita pernah ada crash. Nah, sehingga itu yang diminta untuk disambung oleh Nabi itu untuk nyambung. Nah, katakanlah misalnya kita untuk memperbanyak teman ya, butuh tapi teman itu kan teman yang baik. Nah, gimana kalau misalnya teman yang tidak baik misalnya, apakah boleh kita bergaul dengan dia? Ya boleh saja, tapi dengan niat kita satu untuk mengajak dia. Nah, ini tujuan yang mulia ketika kita memang berhasil berarti masuk dalam kategori amar ma'ruf ya, mengajak pada kebaikan dan nahi mungkar, mencegah dia untuk melakukan kemungkaran. Misalnya ada teman, contoh ada teman ini yang banyak misalnya ya, malas kuliah, nakal kuliah, kita dekati, kita ajak dia tanya apa, mungkin dia punya masalah, apa kirimannya telat, apa gitu. Akhirnya kita kasih motivasi sehingga dia bisa semangat lagi kuliah. Oh ini kan bagus kalau bisa seperti itu, pahalanya kalian itu, wah ini besar kalau versi hadis tuh, mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan mengajak pada kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan itu. Seperti kita dapat pahala seperti ketika dia menjadi semangat untuk belajar lagi, maka kita juga dapat pahala seperti pahala dia belajar. Tapi kita perlu hati-hati ya, jangan sampai kalau kita misalnya sudah yakin di samping tadi ada niat untuk mengajak, yang kedua kira-kira ada kemampuan apa tidak kita untuk mengajak. Jangan-jangan kita niat untuk mengajak, mendekati, bergaul dengan orang itu untuk niat mendekati, malah yang terjadi sebaliknya, kita malah yang terbawa arus. Banyak kan, nah, banyak juga kan yang kayak gitu ya. Nah, meskipun harus ada dalam satu perspektif, kita lihat ada kiai-kiai kita, panutan-panutan kita ya. Kalau yang populer kalian bisa googling gitu ya, kisah sejarah dakwah perjuangan beliau, misalnya Gusmi, Kiai Hamim Jazuli ya. Bagaimana dakwah Gusmi itu bukan di antren, bukan di majelis taklim, bukan di majelis zikir, tapi dakwah Gusmi itu konon ditanya, nah ini banyak nih, bisa kalian browsing gitu, banyak di jurnal tulisan tentang Gusmi itu, atau buku-buku tuh banyak ya. Bagaimana dakwah Gusmi itu menyasar apa, diskotik orang-orang, anak-anak klub pemuda-pemuda itu waktu itu ya, atau saya mengatakan di tempat-tempat apa ya, intinya dia tempat kemaksiatan. Ketika orang bertanya, Gus kok ini kan dakwah di sini, kok ada di sini, perspektif Gusmi, loh kalau seandainya saya tidak dekati mereka, tidak mengingatkan, tidak mengajak mereka, terus siapa yang akan ngopain mereka? Nah, tapi ini kita harus lihat dulu, kalau kita masih belum selevel dengan Husmi, jangan macam-macam ya, nanti kita sok-sokan kemudian niat untuk mengajak mereka, kita datang, ada tempat, mohon maaf ya, ada tempat katakanlah dulu misalnya di Surabaya sebelum ditutup Bu Risma, Doli misalnya ya, lokalisasi itu ya, tempat pelacuran
terbesar se-Asia Tenggara malah waktu itu ya. Lalu kita berangkat dari Jember sebagai kader IPNU di PPNU, ya, yang laki-laki terutama yang IPNU, dengan alasan, oh kemana mas? Saya ingin berdakwah. Waduh, ini nanti khawatir nanti ya kalian nyampe sana bukan malah berdakwah nanti ini kalian bisa pusing nanti kalian nyampe di sana ya. Nah ini kita harus lihat di kondisi. Tapi bukan berarti kemudian terus apa namanya tidak boleh kita bergaul dengan orang-orang yang katakanlah orang yang baik. Justru harus ada dan kita yang ajak harus ada. Tapi dengan syarat tadi harus dilihat dulu kesiapan kita. Ini siap semuanya ya dalam konteks ini panjang maksudnya siap lahir juga siap batin juga ya. Artinya mau ngajak orang kemudian kita yang diajak itu pinter kita di debat nggak bisa jawab kita akan malah tertawakan malah mati. Begitu pula secara batin juga harus siap yang kita sampaikan. Nah, saya kira itu ya Mbak Devi yang bisa saya jelaskan untuk kajian malam ini. Nah, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas al-babus salis. Nah, kurang dan lebihnya semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepada Ustadz Abdullah Dardum dan juga semoga jawaban tadi bisa membantu rekan Ita Faik Nihayah dan juga rekan Ifron Saputro. Selebihnya jika ada pertanyaan dari rekan-rekan Ita bisa melalui kami, nanti kami sambung komunikasi dengan Ustadz. Seperti itu nggih Ustadz? Ya, boleh. Mungkin untuk kajian malam ini dicukupkan. Terima kasih kepada rekan-rekan Ita yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut kajian malam ini. Dan juga terutama terima kasih kepada Ustadz Abdullah Dardum yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga senantiasa bermanfaat untuk kita, lebih-lebih untuk orang lain. Dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Amin. Untuk doa penutup mungkin bisa dipimpin langsung oleh Ustadz Abdullah Dardum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ya rabbana. Allahumma ja'alna wa auladana wa ikhwanana wa tanatana min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli tuqa wa ahli huda wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.